Selamat datang di Pena Podcast. Pendidikan Ekonomi Ngobrol Asik. Oke, kembali lagi ke episode Kali ini kita bakal kedatangan expert atau yang menaungi dari semua departemen, yaitu pengurus harian. Apa sih itu pengurus harian? Mari kita tayangkan ke narasumber yang utama dan paling utama, Saudara Ika dan Dian Andre ini. Teret. Waalaikumsalam. Bagaimana nih kabarnya Kak Ika? Alhamdulillah luar biasa. Oke, pada pertemuan kali ini kita bakalan mengulik lebih dalam mengenai pengurus harian. Kesehariannya tuh ngapain aja sih, proyek-proyeknya apa aja. Apa ngurusi harian terus? Ngurusi hari Senin sampai Minggu diurusin atau gimana kan kita nggak tahu nih. Makanya kita datengin narasumbernya dari departemen. Departemen nggak sih? Ya, Departemen ya? Iya. Langsung aja kita tanyain langsung, apa sih itu pengurus harian, kesehariannya ngapain aja sih? Oke, langsung aja Mbak Ika bisa. Tapi sebelum itu kan iya, perkenalan. Lupa kan. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ika Dian Febianti dari anggota pengurus harian. Terus asalnya dari Semarang. Sama sekarang ini semester 5. Oh iya, tadi kan udah dibahas nih untuk apa itu pengurus harian, bagaimana itu. Tadi kan udah tanyain sebelum kenalan. Nah, itu mungkin bisa dijelasin lagi. Terkait pengurus harian itu apa aja, prokerjanya, kesehariannya ngapain aja sih? Oke. Dari pertama dulu pengurus harian dulu ya. Yeah. Pengurus harian itu lebih ke, kan beda kalau yang tadi kan kayak departemen fokus ke bidangnya masing-masing kan. Benar. Kalau ke pengurus harian ini itu lebih ke umumnya. Jadi Berarti kayak yang koordinasi semua departemen. Oh iya. Nah, agar semuanya sejalan. Oh iya. Kayak gitu. Nah, di pengurus harian ini ada 3, ada 4, ada 4 proyek, 4 bagian. 4 bagian. 4. Jadi lebih ke ada tipe ini nanti isinya ada ketua dan wakil, ada bendahara umum, sekretaris umum, sama RTO. Mungkin bisa dijelasin satu-satu. Jadi ketua sendiri itu apa? Ya, kalau ketua sama wakil saya rasa udah tahu ya. Kayak Seperti gitu. biasanya. Seperti umumnya lah. Kayak gitu. Kalau bendahara umum itu lebih ke sama tugasnya sama seperti bendahara lainnya, tapi di sini lebih ke kayak apa ya? Lebih ke semuanya gitu. Berarti membantu kan tiap departemen kan ada bendahara. Nah, Nah, ini dikoordinasi sama satu bendahara di pengurus harian. Ya, pengurus harian kayak gitu. Sekretaris juga sama kayak gitu, setiap departemen ada sekretaris masing-masing. Dan nanti dikoordinasikan sama satu sekretaris umum. Nah, kalau untuk RTO sendiri mungkin teman-teman baru dengar ya. Nah, benar sekali. Apa sih RTO? RTO itu apa sih sebenarnya? RTO itu rumah tangga organisasi. Nah, tugasnya sendiri itu lebih ke menjaga apa yang Hima punya. Kayak misal di PKM inventaris ya. Inventaris. Oh iya, itu. Inventaris. Inventaris lah, itu RTO. Berarti merawat, menjaga, Betul. Merangkul enggak deh. Oke, kita lanjut nih ke Prokja nih. Kan tadi kan udah dijelasin ada 3 bagian nih dari BH kan. Kemudian kan mungkin kan tetap BH kan tetap ada Prokja ya yang dijalanin. Nah, itu tuh mungkin apa aja gitu. ada berapa dan apa aja sih? Kalau berapanya ngalir ya soalnya. Jadi untuk program kerja di PH itu yang pertama kita ada pelantikan. Terus pelantikan itu ya kayak biasa kita generasi baru dilantik di awal periode biasanya. Nah, itu. Kemudian dilanjut sama training administrasi. Nah, administrasi dan kesekretariatan. Nah, di sini kegiatannya ngapain? Di sini tuh kegiatannya lebih kita memberikan pengajaran, pelatihan tentang surat menyurat, terus laporan, kesekretariatan gitu ya. laporan-laporan, SPJ, LPJ kegiatan. Nah, di situ dijelasin di
acara di project kita. Tapi ini fungsinya bersifatnya lebih Ke fungsio. internal hima Internal PI. hima. internal Hima sendiri gitu. Yang ketiga ada open house. Nah, Apa ini? open house ini kayak pengenalan, biasanya sih pas ada maba ya, pas ada mahasiswa baru. Nah, ini pengenalan maba ke pendidikan ekonomi. Lebih mengenal jauh Ya, mengenai jadi pendidikan kayak ekonomi itu sendiri. mengenal struktur organisasi di PE kayak sekju, ketua ajurnya Oh, iya. siapa kayak gitu, lebih mengenalkan seperti itu, sama mengenalkan himpunan mahasiswa. Oke, berarti untuk estimasi waktunya itu berarti sesudah mahasiswa baru ya? Iya, Oh. biasanya sih sekitar bulan September kan dari kita. September, akhir September mungkin. Tadi kan udah ada berapa Profja nih tadi. Apa ada lagi Profja yang lain apa enggak? Oh, ada kok. Tadi kan baru 3 nih. Iya. Masih ada beberapa lagi dari PH. Yaitu yang selanjutnya ada HUT Hima. HUT Hima itu perayaan hari ulang tahun Hima. Nah, kegiatannya sendiri tuh biasanya kita kayak syukuran kecil, bikin tumpengan, terus kita ngadain kegiatan antar fungsi biar kita lebih erat lagi kayak gitu. Terus yang selanjutnya ada buka bersama. Buka bersama ini kita adainnya pas Bulan puasa. bulan Ramadan. Iya, Iya, pasti. Udah pasti sih. Biar kita ada apa ya? Lebih Biar lebih dekat gitu loh, kita saling bicara, sharing-sharing Dekat. kayak gitu. Terus yang selanjutnya nanti ada halal bihalal itu setelah bulan Ramadan. setelah Ya. Lebaran. Iya, Lebih betul. tepatnya. Idul Fitri ya. Nah di situ kegiatannya kita maaf-maafan, saling menjaga tali silaturahmi gitu. Kalau misalkan ada salah gitu. Betul. Kalau nggak ada salah, Enggak sih, enggak mungkin. Nggak mungkin nggak ada salah. Nggak mungkin sih. Oke, udah apa lagi? Terus yang selanjutnya keberapa ya tadi? 4. Udah, pokoknya itu. Kelima. 6. Keenam ini yang benar, keenam. Yang selanjutnya ada reshuffle. Reshuffle. Apa itu? Apa sih? Reshuffle itu kayak lebih waktunya sih insidental sih ya, tapi kegiatan itu kayak misal ada ada fungsionaris yang kayak berhenti di tengah tahun, bukan Oh, berhenti iya. sih, kayak misal udah ada Mengundurkan diri. ada Ada sesuatu kendala sesuatu. masalah kayak gitu. Terus yang selanjutnya ada Rapes. yang lain. Selanjutnya. Rabes Kongres 3 tak ya. Selanjutnya Ya selanjutnya ada rapat internal. Biasa kita PH kegiatan kayak diskusi antar PH, kita cerita-cerita ada kendala apa kayak gitu. Kita internalan biasanya sih 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Tapi lebih karena ini online ya, jadi lebih insidental sih. Seleganya dari kita. Nah, selanjutnya ada rapat besar. Rapat besar. Rabes. Biasanya kita Rabes ini dilaksanain setiap sebulan sekali. Nah, tujuannya untuk menjaga koordinasi antar departemen. Kan biasanya kan sebelum pas Rabes itu kita kayak nyampein program kerja terdekat, terus ada apa di departemen masing-masing kayak gitu, lebih sharing-sharing. Oke. Itu berarti diadainnya per bulan ya? Per Iya. bulan sekali. Per bulan sekali, betul. Dan yang terakhir, Terakhir proyek terakhir dari PH itu ada kongres. kongres. Kongres itu kayak pembahasan ke generasi selanjutnya, kayak peraturan, kita mulai ngerancang dari awal peraturan kayak gitu. Terus kita evaluasi proyek selama yang udah jalan selama periode ke belakang kayak gitu. Kongres. Tambahan lagi di kongres itu ada momen perpisahan. sedih Pas nih, ya, Aduh, sedih. sedih banget ini. Ada namanya demisioner. Nah, di mana angkatan yang atas, angkatan apa ya namanya ya? Atas ya bener ya, angkatan atas, angkatan paling tua. Iya, angkatan paling Nah, tua. angkatan paling tua ini udah mulai lepas dari Hima, dan itu nanti dilanjutkan ke generasi selanjutnya kayak gitu. Untuk kesulitannya sendiri dalam mengatur pengurus harian itu bagaimana sih, kayak misalnya antar departemen kan, di pengurus harian sendiri kan juga membantu dari setiap departemen untuk saling berkomunikasi, koordinasi. Nah itu kesulitannya di mana sih?
kayak kesulitan sendiri ya. Kalau koordinasi sama komunikasi jujur buat jaga itu tuh susah banget. Untuk sekarang. Jadi tuh kayak yang paling susah itu kadang ada yang departemennya mungkin misal Mungkin, ya. misal ini ada departemen yang kurang kurang Aktif terbuka gitu, atau- kurang terbuka gitu ke PH. Jadi kita tuh kayak susah gitu, ini mau gimana, terus kita bisa bantu apa, kita harus ngapain kayak gitu. Lebih susahnya di situ sih. Nih, kan tadi kan udah jelasin nih gambaran semuanya kan. Ya kan mungkin dari teman-teman mahasiswa baru kan kita ada mahasiswa baru nih sekarang. Mungkin berminat untuk masuk ke PH itu tuh ada soft skill dan skill yang diperlukan atau enggak? Kalau untuk mahasiswa baru yang mau daftar ke PH, biasanya itu lebih ke misal ya di bendahara. Jadi kita cari yang dia paham tentang bendahara, kayak Ke bendara. kayak lebih Paling tugas-tugas bendahara. Paling enggak udah pernah lah. Dan dia bisa memanage uang. Nah itu kayak lebih ke situ. Sekretaris juga gitu. Yang yang kayak lebih ke bidangnya, ke sekretariatan ya gitu. Jadi yang dia seenggaknya paham tentang surat. Kalau terkait RTO berarti fleksibel ya? Nah, kalau RTO lebih fleksibel, dia yang seenggaknya tuh lebih mau gitu. Mau kayak Menerima. bisa mengatur, paling enggak tuh bisa mengatur kayak Mengamankan lah inventaris biar mengatur barang-barangnya. Dia kan nanti ada pengecekan barang tuh. Nah, di situ dia harus bisa lebih teliti kayak gitu. Nah, kan ini kita udah tahu nih beberapa proja, terus kesehariannya dari pengurus harian itu sendiri. Oke, untuk closing statement-nya bisa disampaikan buat teman-teman atau mahasiswa umumnya. Buat teman-teman sama mahasiswa baru. Ya, mahasiswa baru, mahasiswa semuanya lah. Biar merata. Oke, kalau dari aku sih buat teman-teman Hima, fungsionaris Hima, harapannya ke depannya itu bisa lebih baik lagi. Amin. Terus Solid. Solid itu inside. paling penting, solid inside, profesional outside. Nah, dijaga lagi kekompakannya kayak gitu. Untuk mahasiswa barunya semangat, kalian udah masuk ke dunia perkuliahan, dimana dunia yang penuh dengan dengan tantangan, drama, lika-liku yang baru. Kalian harus mulai siap mempersiapkan diri. Tetap semangat pokoknya. Dan tetap jaga kesehatan. Stay safe, stay healthy. Oke. Udah, mungkin cukup sekian untuk podcast episode kali ini.